Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang Imlek yang memang penuh dengan berkah. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah ya, Diga ya. Oke, kita kembali ke Pak Ali. Pak Ali, tadi kalau kita lihat ada klinik yang memang menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang memang belum memiliki akses ke BPJS. Nah, sebenarnya motivasinya apa, Pak Ali, untuk membuat klinik ini? Sebetulnya kita kan melihat kita ini kan banyak orang Indonesia, warga negara Indonesia, dia tidak punya KTP. Ya. KTP DKI terutama kita bicara di daerah Jakarta tidak punya KTP DKI seperti misalnya pemulung dari daerah atau tukang bajai yang tidak punya KTP dan dia masih kontrak sakit, dia tidak mampu sakit kemana? Apa klinik mana yang mau terima dia gratis? Karena nggak ada uang. Nah itu kita tampung di klinik kita di teras namanya, karena klinik urusannya perizinan lebih rumit ya, maka kita namakan teras sehat. Lalu kalau memang perlu rujukan, kita rujukan ke rumah sakit, misalnya rumah sakit umum, Tarakan segala macam, itu kita biayai semua. Oh ya, sampai walaupun biaya, tidak pengobatannya di teras kesehatan ini dibiayai karena kita kerjasama dengan Basnas itu, Basnas yang membiayai semua. Betul. Nah ini sebenarnya untuk prosedurnya apakah memang hanya tidak punya BPJS atau memang tidak punya KTP dan tidak mampu bisa berobat gratis? Memang yang kita cari itu orang yang tidak mempunyai KTP dan tidak punya BPJS, tidak punya BPJS, tidak punya Jakarta Sehat. Jadi lebih bawah lagi sebetulnya. Lebih bawah lagi, di bawah itu ya. Mungkin kadang-kadang belum tersentuh akhirnya belum tersentuh, karena itu yang kita lihat. kartu kependudukan ini. Sebenarnya apa saja yang disediakan di teras sehat ini? Pengobatan ya, pengobatan umum ya. Kita semua pakai obat-obat generik. Sebetulnya bukan pengobatan karena banyak sakit. Tapi yang penting itu tidak mampu dia berobat. Ya kan? Sama tidak mampu masuk ke rumah sakit. Nah itu yang kita biayai, itu yang tujuannya ke sana. Karena itu adalah warga kita, orang Indonesia, kita tidak lihat dari sukunya ya kan gitu ya. Nah itu yang kita tolong. Jadi memang ini udah menjadi hak seluruh warga negara walaupun mereka tidak punya data kependudukan, mereka berhak sehat ya Pak ya? Ya betul. Betul sekali. Nah sejauh ini kira-kira sudah berapa maksimal keberadaan klinik ini sendiri untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar, Pak? Kalau menurut Basnas itu kita baru yang sudah ke yang 14. 14? Kita yang ke-14 teras sehat ini. Insya Allah akan dibuka di beberapa tempat lagi. Untuk jam prakteknya sendiri, biasanya kan kalau di klinik pada umumnya ada jamnya. Kalau ini kita juga mulai sekitar jam 10 sampai jam 12. Siang ya? Siang aja. Kita lihat dari animo masyarakat, insya Allah nanti setiap hari kita buka. Oke, ini kira-kira yang bertugas di sana dan shiftingnya ya, waktu pembagian tugasnya, karena kalau kita berbicara tentang kesehatan kan bisa kapan saja orang sakit, seperti apa Pak? Ya itu yang jaga jelas dokter ya, harus dokter, semua itu berganti-ganti. Karena mereka yang membantu ya, tapi secara profesional karena dia dibayar juga sama kita. Cuman yang sakit itu sama sekali tidak kita terima, tidak terima uang sama sekali. Misalnya bikin kotak buat infak, nggak ada, itu nggak ada semua. Itu benar-benar murni buat pure membantu ya. Baik, ini benar-benar jadi kehadirannya berkah untuk masyarakat di sekitar Masjid Al-Aqsa ya. Nah kalau kita menarik nih ke perayaan Imlek, ternyata Imlek juga memberi berkah Pak untuk para pedagang yang menjual pernak-pernik Imlek. Nah kita lihat dulu ya tayangan berikut ini. Bulan penuh berkah nyatanya juga dirasakan oleh para pengusaha yang menjual berbagai pernak-pernik Imlek. Seperti yang dirasakan oleh pengusaha kue keranjang di Kampung Sirnagali, Tangerang. Produksi kue keranjang nyalau memang digandrungi oleh para penikmatnya, terutama pada saat Imlek. Kue keranjang yang sudah diproduksi sejak tahun 60-an ini terus dikenal dan dicari oleh konsumen karena proses pembuatannya masih menggunakan cara tradisional. Setiap tahunnya, pabrik kue keranjang Nyalau mempekerjakan 100 karyawan musiman untuk memenuhi pesanan. Para pekerja didominasi oleh kaum ibu yang tinggal di dekat pabrik Nyalau untuk meraup berkah di perayaan Imlek. Lain lagi dengan usaha pembuatan barongsai Lili Hambali di Bogor, Jawa Barat. Jelang Imlek tahun ini, rumah produksi yang dikenal dengan sebutan Lili Barong menerima pesanan barongsai tak kurang dari 25 set barongsai dan 10 set naga liong. Pada hari biasa, Lili hanya dapat memproduksi 1 set barongsai per minggu. Lili mematok harga satuan untuk barongsai sebesar 5 juta rupiah dan 7 juta rupiah untuk 1 set naga liong.
Tahun ini rumah produksi Lili Barong meraup keuntungan sebesar Rp195 juta dari hasil penjualan barongsai dan naga liong. Baik, kita lihat bagaimana Imlek memberi berkah bagi para pedagang. Dan ini bukan hanya pedagang-pedagang dari keturunan Tionghoa ya, bahkan dari masyarakat yang pribumi juga merasakan berkah dari Imlek. Nah, ini seperti kehadiran Teras Sehat ini juga, bahwa ini juga tidak hanya yang Tionghoa, siapapun bisa datang. Dan ini apakah buka setiap hari? Sementara kita tiap hari Selasa. Tiap hari Selasa. Kalau animo masyarakat banyak, nanti akan setiap hari kita buka. Oke. Ini kalau kita lihat ketika memang penanganannya memang belum bisa diatasi di Teras Sehat ini sendiri, kemudian berarti kan ada rujukan ke rumah sakit. Nah, apakah pihak dari Teras Sehat juga mendampingi, Pak? Iya, kita kasih dampingi. Kalau sakitnya parah, mungkin ambulan akan kita kirim buat mengantar yang sakit itu ke rumah sakit, dan kita biayai sampai sembuh. Oke, tapi apakah hanya masyarakat di sekitar masjid saja atau bisa datang dari? Wilayahnya itu, karena kita pakai kartu. Karena sekarang kan ada orang udah misalnya udah punya BPJS segala macam. Kalau BPJS kan masih mampu karena dibayar iuran ya. Betul. Gitu. Jakarta Sehat kurang mampu. Nah, ini kita ambil di bawahnya lagi. Tapi kan namanya manusia yang dekat-dekat sana, dia punya BPJS atau punya Jakarta Sehat, kan bisa pergi ke puskesmas. Nah, yang nggak punya itu yang mesti ke kita sebetulnya. Tapi sebenarnya masyarakat di luar bebas siapapun selama mereka tidak punya. Di sekitar kita aja, di sekitar masjid ya. Itu yang kita berikan. Jadi ada kartu nanti. Oh, jadi ada keluarga. kartu Jadi dari satu keluarga. Misalnya dia punya anak, punya istri gitu, ditulis di belakangnya itu berlaku. Oh ya, jadi tidak hanya perorangan, tidak hanya mereka satu keluarga dijamin kesehatannya ya. Luar biasa ya, Mete, bagaimana? Biasa sekali. Memang ini kalau kita lihat tidak memandang etnis, suku, ras dan segala macamnya ya Pak ya. Nah, kemudian memang impian kedepannya ini apa sih Pak, jangka panjangnya mengadakan Teras Sehat ini sendiri? Bukan, sebutnya begini kan, banyak orang yang kita dapat ini kan kerjasama dengan Basnas. Dia mengumpulkan zakat. Zakat itu diberikan kepada 8 asnaf, ya kan? Termasuk salah satu yang ada di masjid kita, Mu'alaf. Gitu. Nah, lalu memanfaatkan zakat ini, yaitu salah satu kesehatan. Salah satu. Aplikasi nyata dari zakat yang sudah dikumpulkan ya. Betul. Oke. Ini jadi aplikasi nyata dari zakat yang dikumpulkan memang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar, dan menjadi berkah untuk masyarakat sekitar. Nah, bicara tadi berkah, dan ini ada sebenarnya dimulai dari berdirinya sebuah masjid Lao-Tse ya. Dan ini menjadi sebuah wadah, tidak hanya sebagai wadah untuk beribadah, tapi juga toleransi dan juga mengembangkan, melestarikan kebudayaan Tionghoa juga ya Pak ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Hala Indonesia.